Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Mustamin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nrekang, dengan fasilitator Bapak Imron Rosadi dan pengajar praktik Bapak Dr. Edi Wardoyo MPD. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 kali ini saya menggunakan model 4C, yaitu connection, konsep, challenge, dan change. Apa itu refleksi model 4C? Yang pertama, connection, berisi keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, challenge, berisi ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang saya jalankan selama ini. Yang ketiga, konsep, menceritakan tentang konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang terakhir, di change, ada perubahan dalam diri yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah connection. Pada modul 2.1 ini, saya memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kadang, sebagai guru secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri, padahal kita tahu bahwa setiap anak itu unik dan memiliki profil belajar sendiri. Melalui modul ini juga saya dikenalkan bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar murid. Di samping itu juga strategi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk turut diajarkan melalui ruang kolaborasi dan elaborasi bersama fasilitator dan instruktur. Hal ini sangat membantu saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, serta inovatif. Selanjutnya, challenge. Dari berbagai konsep materi yang saya terima dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ini, ada yang agak berbeda dengan apa yang saya pahami dan sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, dalam mengelompokkan peserta didik, saya tidak berdasarkan gaya belajar peserta didik yang merupakan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, selama ini saya beranggapan bahwa memberikan soal yang sama pada murid untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi saya kira sudah tepat dan sesuai pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata salah besar dan harus berdasarkan tingkat kemampuan pemahaman mereka terhadap materi. Yang ketiga, konsep. Konsep utama yang saya pelajari dari modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau
common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan satu, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Tiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Yang terakhir adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri bahwa ternyata belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Hal ini yang akan saya tindaklanjuti antara lain: 1. Membuat RPP berdiferensiasi. 2. Melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, dan penilaian berjenjang sehingga kebutuhan belajar murid bisa terakomodir. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kelima, memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Kemudian yang keenam, melakukan manajemen kelas yang efektif serta melaksanakan penilaian berkelanjutan. Demikianlah pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.